kegiatan yang tahun lalu karena pandemi kan nggak itu kan Pak. Iya. Gimana Bu bukanya Bu? Aduh, udah gawat aku pening palaku Pak. Terpaksa aku bawa perangkatnya Pak. Ini mos. Ini dari sini aku tunjukkan. Iya, iya. Ini keyboard ya. Iya Pak. Bu Purba di mana dinasnya? Di SMP Negeri 39 Pak, muka arah ke Belawan kalau Bapak pernah ke Medan. Arah Belawan. Jadi sekarang pembelajaran apa gimana? Pembelajaran di sekolah? Daring Pak, gagal kayak daring kami Pak. Kenapa? Kendalanya apa? Kan kalau kami kan Pak, karena daerah sekolah saya itu daerah Labuhan, itu masyarakatnya kebanyakan nelayan. Mungkin ada perangkat pun kalau handphonenya gitu kan Pak. Karena kan kalau pakai Google Classroom, pakai laptop itu belum semuanya punya. Jadi kami buatlah misalnya kirim tugas kami dari WA. Itu pun WA pun nanti kan Pak handphonenya punya orang tuanya, punya kakaknya. Satu handphone bisa 3 orang yang make. Gitu-gitu Pak. Oh iya. Kalau nggak punya apa, kalau nggak punya handphone atau apa, pakai luring datang ke sekolah. Datang ke sekolah pun itu juga Pak. Apa Pak, hanya sedikit yang mau datang Pak, ngambil tugasnya ke sekolah juga. Terus banyak nggak ngerjain tugas tuh? Banyak Pak. Banyak Pak. Ini pening Pak nengok buku ini nih, daftar nilainya aja Pak. Apa mau diisi ya Bu ya? Nggak Iya tahu Pak. siapa. Kami gini loh Pak, belajarnya dibilang kan sama bagian kurikulum gini katanya. Tidak usah terlalu seperti belajar seperti yang dibiasakan di sekolah gitu kan Pak. Jadi misalnya kalau IPA misalnya pelajarannya IPA biasanya satu minggu itu 4 kali gitu, 2 kali pertemuan ya kan Pak, 4 jam pelajaran, entah 50 jam pelajaran. Jadi dibuatlah seminggu sekali. Itu pun nggak tuntas-tuntas Pak. Itu tantangan tuh bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah-daerah yang memang belum siap untuk daring, ya memang gitulah yang dihadapi. Walaupun Kota Medan loh Pak katanya Ini Pak. Kota Medan tuh ya Belawan tuh. Iya Pak, Kota Medan, tapi Kota Medan pinggirannya Pak. Karena masyarakatnya masih banyakan yang itu tadi. Ya. Baru kayak mana mau ngajari, misalnya matematika ya kan Pak. Ngajarin, oke mana orang tuanya mau mengajari matematika SMP? Orang tuanya pun tamatan SD Pak, ada yang nggak tamat SD, kayak mana dia mau ngajarin? Saya aja, ya kan Pak Har, yang tamatan sarjana aja terkadang ngajari anak saya untuk yang kelas 1 aja pun masih bingung-bingung, ngulang-ngulang lagi. Tunggu ya anakku, aku bilang kayak gitu sama anakku Pak. Mama pelajari dulu tugas UA ini, saya bilang kayak gitu sama anak saya. Konon lagi yang orang tuanya yang cuman tamatan SD, kurang nggak sama sekolah. Karena kalau pemikiran orang, kalau yang daerah Labuhan gitu kan Pak, kerja nggak kerja ke laut gitu, sekolah nggak sekolah ke laut gitu Pak. Iya. Nah, jadi ini Bu Purbaya, jadi untuk kondisi seperti itu, memang kita memang agak ini memikirkan ini. Jadi gini, untuk kalau sebaiknya gini, saya dapat juga pengalaman dari anak saya yang belajar daring juga, bahwa ada kendala waktu belajar itu secara daring pakai Zoom dia. Zoom juga ada juga LMS-nya, tetap juga dia mengeluh bahwa tidak bisa memahami secara lebih dalam, agak lambat dia memahaminya. Jadi salah satu caranya, selain kita ngajar secara daring menggunakan Zoom misalnya atau LMS, juga dilengkapi dengan modul-modul atau video-video tutorial atau video-video penjelasan lebih detail lagi. Gitu. Iya Pak, kami buat juga seperti itu Pak. Kami pun kurang ya pandai kalian buat media kan Pak. Dari YouTube punya orang juga yang kami ambil kan Pak. Kami kirim. Udah itu, ya kalau misalnya masih teori-teori mencatat apa gampang lah kan Pak. Udah katanya masuk kayak matematika. Kalau
udah katanya himpunan. Salah pula saya sebagai wali kelas mengajarkan himpunan sementara saya bukan guru matematika ya kan Pak. Aduh nak, tengok dulu pelan-pelan nak yang dikirimkan ibu itu videonya. Saya bilang kayak gitu. Iya Bu, udah 2 kali 3 kali gak ngerti-ngerti saya Bu. Akhirnya kan gagal juga lah guru matematika tadi kan Pak. Disuruh guru matematika tadi lah jadinya ke sekolah. Dibuat guru matematika tadi misalnya kelas 7A sama 7B hari Senin dibuat ibu itulah datang ke sekolah. Diganti-gantian kelas 7A sampai dari jam 8 sampai jam 10, baru jam 10 sampai jam 12 kelas 7B. Kayak gitu loh jadinya. Dia tiap hari ke sekolah untuk mengajari anak-anak itu, Pak. Sementara yang kalau kayak prakarya kan bukan termasuk hal yang terpenting lah, Pak, misalnya kan, Pak. Matematika, bahasa Inggris. Gak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja pun masih yang salah-salah kita, Pak. Jadi gini, jadi memang saya lihat beberapa video-video yang dari guru-guru yang disertakan, banyak yang kurang detail, nggak seperti dia ngajar di kelas. Jadi itu mesti diperbaiki. Jadi saya lihat juga video anak-anak saya kan, video dari gurunya, ternyata memang kurang detail sehingga dia nggak memahami betul. Jadi nggak masalah kita membuat banyak video, asalkan detail itu. Misalnya tentang apa, misalnya himpunan, ya kan? Dari awal menghitungnya sampai hasil itu mesti detail. Buat video itu bisa juga nggak perlu pakai berupa rekaman apa namanya video kita lagi ngomong atau apa, tapi bisa juga dengan menjelaskan pakai PowerPoint kita jadikan video ya, per step. Buatin dulu, ya kan? Pakai apa namanya itu apa ya namanya saya lupa. Jadi kita bisa oret-oret. Ya kayak gitu. Enggak, bukan untuk rekamnya, tapi untuk membuat bahan ajar tuh menggunakan video scribe. Iya, video scribe ya gitu. Jadi kita bisa nulis per tahap begitu. Lalu kita jelaskan per tahap itu. Itu untuk materi-materi yang berat seperti matematika itu mesti seperti itu semestinya. Malahan Pak dibuat guru matematika dia selain dari dikasih video kan Pak yang dari YouTube itu kan Pak, di guru matematikanya ngajar di rumahnya sendiri Pak, dibuatnya disuruhnya lah mungkin anaknya siapa yang merekam dia supaya ngajarkan itu pelan-pelan dia Paknya Pak. Itu pun gatot juga Pak, gagal Pak. Kami kelas SMP ini Pak, apalagi kayak mana lah Pak belajar kelas 1 SMP kan Pak, waktu kelas 6 ya pun dia lulus pun gara-gara COVID. Ya kan, setengah semester kan gara-gara COVID dia Pak. COVID lulusnya. Iya, masuk SMP dia COVID, mau naik ke kelas pun nanti COVID, kan nggak pening jadinya Pak. Baru kami sudah mikirkan Pak, jadi nanti anak ini gimana nanti kalau misalnya kelulusannya, yang kelas 9 gitu kan Pak, kelas 9 SMP-nya itu, kemana mau menentukan kelulusannya? Lulusan COVID, kan nggak mungkin, nilainya kayak mana kan, pening juga kami ngasihnya Pak. Nah, nanti hal-hal itu nanti yang dijadikan PTK-nya ya Bapak Ibu ya. Bah? Jadikan PTK-nya. Kan nanti kan Bapak Ibu waktu di PPL ya kan selain ngajar juga melakukan PTK. PTK sederhana. Pendidikan tindakan kelas, sederhana aja. Kan waktu pengembangan perangkat kan ada juga belajar PTK Kak. Iya, di pengembangan perangkat. Ada nggak? Tunggu sebentar, saya cek dulu. Nama perangkat. Oh, nggak ada. Nanti di review. Nanti saat review perangkat ada Bapak Ibu belajar materi tentang PTK. Penelitian tindakan keras kelas. Jadi di awal-awal tuh mereview perangkat yang Bapak Ibu buat saat ini plus PTK. Nah, gitu. Nanti akan dipelajari di tahap berikutnya ya, di tahap review perangkat plus PTK. Nah, yang itu tuh masalah apakah medianya, ataukah metodenya, ataukah strateginya yang salah, itu yang kita angkat nanti di PTK. Ya, kayak tadi kan masalah matematik misalnya kan, mungkin video yang dibuat tuh yang untuk pembelajaran itu belum terlalu detail misalnya atau gimana kan itu, bisa mengenai videonya, medianya, sebagainya, atau strateginya dan sebagainya bisa dibahas, dijadikan nanti PTK untuk tahap
PPL nantinya. Jadi PPL nanti kita ada 2 PPL, PPL 1 sama PPL 2. PPL 1 2 minggu, ada praktek ngajarnya dan juga PTK-nya. Siklus pertama, siklus pertama praktek mengajar pertemuan pertama, siklus kedua praktek ngajar pertemuan kedua, dan masing-masing ada PTK-nya. Sebentar ya. Udah mulai belum, Bu Florenta? Belum Pak, hanya curhat aja tadi aku. Udah sampai mana semuanya? Apanya sampai mana Pak? Itu ngerjain. Buat April, sebelum April apa? Tadi banyak banget. It's Mars. Iya dah. Apa tuh? Baru sampai media Pak, itu pun belum dikoreksi, tak benar tak salah punya aku. Pokoknya aku kerjakan, upload, kerjakan, upload, aja lah Pak. Itu yang di LMS itu banyak banget yang harus diisi, kayak koneksi, refleksi, terus apa lagi, replay. Iya itu belum Pak, yang dievaluasi Kak, dia apa? Ya dievaluasi ya, belum ku kerjakan. Tapi nggak tahu lah teman-teman kayak Pak Juprip atau Hirin ya kan. Nah, Belum Mbak. Aku pelan-pelan apa ya bahasa Jawanya? Kalau asal lakon, ngerti aku itu. Tadi dari LKPD sampai ke media itu checklistnya belum, banyak banget yang belum checklist. Maaf ya, tadi saya ditelepon mantan. Mantan pacar, sekarang jadi istri. Tadi sampai mana tadi? Sampai PTK Pak. PTK ya. Jadi PPL itu ada 2, PPL 1 sama PPL 2. PPL 1 2 minggu. PPL 1 2 minggu itu PPL 1 tuh 2 minggu untuk 2 PPL 2 1 minggu. 1 perangkat, di total 3 perangkat. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kan membuat untuk 3 perangkat kan, 3 pertemuan. Ya, perangkat untuk 3 pertemuan. 1 kali pertemuan itu 2 kali 45, jangan sampai salah. Jangan dibuat seperti yang dilaksanakan di sekolah saat ini. Ya. Ada di angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 saya tengok masih ada yang masih pakai 6 kali 6 JP. Ada yang 12 JP. Jadi seperti ini sekolahnya. Jangan seperti itu. Sekolah tetap jalan sekolah, tapi untuk PPG, Bapak Ibu mesti set 2 kali 45 untuk 1 JP. 2 kali 45 ya. 2 jam. Untuk 2 jam pertemuan 2 kali 45. 1 kali pertemuan 2 kali 45. Jadi tolong nanti perangkatnya itu memang dibuat untuk 2 kali 45. Ya, 1 pertemuannya. Jadi pisahkan yang perangkat yang Bapak Ibu lakukan di sekolah saat ini dengan yang untuk PPG. Bedakan RPP-nya, bedakan perangkatnya. Ya, kalau misalnya 1 minggu tuh Bapak Ibu perlu 12 jam untuk 1 mapel itu, ya kan?
maka itu diurai lagi, hanya diambil sekali tampil, sekali pertama mungkin 6 jam misalnya ya. Kalau SMK kan sekali masuk itu 6 jam. Maka itu Bapak Ibu mesti urai lagi hanya untuk 2 jam. 2 kali 45. Itu dipilih-pilih dulu mana IPK yang diambil. IPK mana yang mau diselesaikan. Targetnya IPK mana. Untuk 2 kali 45 itu. Ya. Nah, perangkat yang dibuat itu mesti dibuat untuk ditampilkan di saat PPL. Ya. Jadi kalau di sini kan kalau Bapak Ibu PPL-nya kan di tanggal 12 November sampai 25. 12 sampai 25 November. Jadi perangkat itu satu lagi kan ini 12 sampai 25 sama 1 sampai 7 Desember ya. 1 sampai 7 itu udah libur nggak anak-anak? PAS, Pak. UAS ya. Per semester. Ya. Nah, jadi mesti diatur strategi supaya anak itu bisa dipanggil juga untuk belajar daring gitu. Mesti atur strategi ya. Supaya nanti waktu saat PPL dan juga UKIN nantinya ada siswanya. Nanti kan tanggal 12 sampai 25 PPL 1, PPL 2-nya 1 sampai 7 Desember. UKIN-nya tanggal berapa itu ya? UKIN-nya itu tanggal saya lihat dulu. UKIN kalau saya lupa nih tanggal berapa. Masalah sih tanggal belasan, cuma beda sekitar tanggal 13 sampai 15 kalau salah, saya lupa tanggal UKIN-nya. 12 sampai 12, 13, 14, 12 sampai 14 kalau salah. Nah, nanti mesti Bapak Ibu pastikan ada siswanya yang bisa ikut nanti waktu UKIN. Atau UKIN nantinya. Ini kan angkatan 4 kan udah ujung-ujung nih, angkat 4. Bisa jadi nanti siswanya udah libur kan. Bapak Ibu masih PPL juga, masih UKIN juga kan. Bisa jadi nanti saat UKIN nanti nggak ada lagi siswa, jadi kondisikanlah ada siswanya. Ya, mesti dikondisikan ada siswanya saat UKIN nanti. Saat UKIN dan juga saat PPL 2. Kemungkinan besar PPL 2 udah UAS kan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perangkat itu dibuat untuk tanggal itu. Kalau tanggal tanggal 1 sampai 7 itu udah UAS, maka artinya itu dibuat perangkat untuk pertemuan terakhir. Boleh. Jadi untuk yang kan 3 perangkat itu yang terakhir itu adalah untuk pertemuan terakhir. Boleh. Set seperti itu. Ya. Lalu untuk yang tanggal 12 sampai 5, 2 pertemuan itu mungkin sekitar pertemuan yang nomor 3 atau 4 terakhir gitu ya. Dari belakang, kalau gitu dari belakangnya gitu. Jadi gitu. Jadi perangkatnya mesti dipakai di tanggal itu aja. Artinya nanti Bapak Ibu ambillah bagian-bagian akhirnya itu. Di bagian-bagian akhir ya, kalau di dalam mapel nanti di pertemuan-pertemuan terakhir. Jangan lupa satu pertemuan itu 2 kali 45. Masih banyak yang salah kemarin tuh waktu ujian kompre masih ada salah, waktu PPL juga masih ada salah. Itu mesti diperbaiki. Nah, udah lengkap semua ya. Satu, masih ada yang belum masuk, biar nanti sampaikan nanti. Saya lupa rekamnya, saya rekam dulu lah. Rekam dulu. Oke. Jadi kembali lagi ke materi sekarang, pengembangan perangkat. Ya. Jadi sini sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar tentang RPP, ya kan, pendahuluan pembelajaran, lalu rencana pembelajaran atau RPP, lalu sudah membuat bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan jangan lupa itu
di-upload setiap tugasnya, tagihannya di-upload ke bagian menu upload. Jangan lupa ya, itu mesti dikejar, di-upload. Setiap perangkat ini tidak boleh ada yang nggak nyambung, jadi mesti nyambung. RPP, bahan ajar, FKPD, media, evaluasi, dan juga ya, itu mesti terintegrasi, nyambung dia ceritanya. RPP, bahan ajarnya ya sesuai dengan RPP, apa IPK-nya di RPP-nya, maka bahan ajarnya itu juga mesti sesuai dengan itu. Jangan sampai nanti IPK-nya lain, nanti bahan ajarnya lain pula yang dibuat. Kemudian di medianya juga sesuai dengan bahan ajar. Media sesuai dengan bahan ajar. Evaluasi gitu juga, RKPD. Ya. Pastikan itu betul ya, jangan sampai ada yang salah. Lari dari konteksnya. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini Bapak Ibu mesti membuat evaluasi itu yang soalnya itu hot. Yang membuat siswa itu berpikir. Biasanya cara paling mudah membuat soal hot itu adalah dari kasus-kasus sehari-hari. Dari kasus-kasus yang ditemui sehari-hari. Baik itu di lapangan, di masyarakat maupun di waktu kita bekerja. Ya kan? Kalau misalnya materinya tentang simkodik ya, siskomdik ya. Itu kan ada Excel, ada Word dan sebagainya. Itu ada pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan. Nah, itu kan kasus tuh. Seperti itu. Apa nanti siswa akan berpikir menjawab pertanyaannya sesuai kasus. Kalau jaringan misalnya juga sesuai kasus. Jadi itu lebih hot soalnya seperti itu. Dari kasus-kasus. Jangan soalnya seperti LAN adalah, firewall adalah, nggak itu hafalan, nggak boleh seperti itu. Ya, itu masuk hafalan, nggak boleh. Saya dulu waktu sekolah dulu paling nggak bisa hafalan, sehingga saya pilihlah waktu SMA-nya saya pilih masuknya ke IPA supaya nggak ngapal, tapi berpikir. Padahal saya pengen jadi orang bank, kerja di bank, tapi gara-gara di IPS banyak hafalan, saya nggak mau ke IPS. Jadi saya ambil IPA supaya nggak banyak mikir, hanya berpikir dengan apa? Supaya nggak banyak hafal. Jadi saya pilih yang berpikir saja, jadi nggak yang banyak hafalan. Jadi ternyata sekarang itu namanya hot sekarang namanya kan. Jadi buat siswa itu berpikir, bukan menghafal. Jadi soal-soal evaluasi pun mestinya berupa soal-soal yang membuat siswanya berpikir. Lebih baik kejadian sehari-hari yang dialami oleh siswa sehari-hari atau Bapak Ibu sehari-hari. Nah, itu yang jadi memang ada nyata di lapangan, ada kasusnya kan, diselesaikan oleh siswa itu dalam bentuk soal-soal. Nah itu nanti saya akan kirimkan contoh evaluasi nanti di grup ya. Grup berapa nih? 4 ya. Karena 4 ya. Ada contoh ini yang boleh dijadikan sebagai referensi lah. Nanti saya akan posting di grupnya. Ini dipakai di angkatan sebelumnya juga pakai itu juga. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saya share dulu screen-nya. Oke. Tampak nggak di layar? Udah nampak belum? Udah ya? Belum, sudah Pak, sudah. Belum, Pak. Oke. Sudah ya? Jadi evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi CBT, Computer Test. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat evaluasi itu
dengan memanfaatkan CBT, computer based test. Contohnya apa? Misalnya menggunakan model. Sekarang ini kan model nih. Atau menggunakan Google Form. Ya. Atau menggunakan quizzes. Kalau kita lihat beberapa jadi ya. Ya contohnya kan apa aplikasi yang bisa dipakai untuk CBT ya. CBT itu macam-macam bisa dipakai. Contohnya menggunakan model LMS model juga mensupport untuk ini LMS model kan. Boleh juga menggunakan misalnya Google Form misalnya, untuk Edmodo, Google Form, atau sini Google Classroom ya. Kan Google Classroom itu kan udah include tuh dengan itu. Tapi kalau biasa dipakai untuk ujian itu biasanya pakai Google Form yang paling gampang. Kemudian ada lagi aplikasi quizzes, Form. Itu beberapa ya yang bisa dipakai untuk ujian online. Ini kan sekarang Bapak Ibu kan membuat perangkatnya itu untuk daring ya. Jadi untuk evaluasi pun menggunakan CBT, computer based test. Jadi tes berbasis komputer. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau udah selesai menyelesaikan evaluasinya, lalu diimplementasikan ke sini, ke salah satu CBT yang Bapak boleh pilih. Yang mana aja? Atau selain ini dan lain-lain. Nah, gitu ya. Apa yang pernah pakai aplikasi ini untuk CBT-nya? Ada yang pernah pakai? Paling Google Form dan Google Quiz, Pak. Ya, boleh. Boleh itu. Pokoknya nanti apa? Untuk perangkat ini nanti Bapak Ibu mesti siapkan evaluasinya berbasis gitu. Dan soal-soalnya mesti hot. Ya. Pastikan itu. Ya. Jadi nanti saya sangat berharap memang nanti Bapak Ibu membuat untuk evaluasi ini nanti diimplementasikan ke CBT, lalu soalnya juga hot. Ya, sampai sini ada nggak pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, Pak. Ya, silakan. Bahas mengenai waktu PPL dengan RPP yang kita buat, Pak. Tadi Ya. Bapak bilang untuk PPL kan waktunya di minggu pertama RPP 1 dan minggu kedua RPP 2. Ya. Nah, itu kan berbeda minggu. Itu dalam hal kita menyusun RPP dan pembelajarannya, apakah menyesuaikan di minggu itu, apa membuat RPP yang runut, Pak? Untuk PPG PPL, bisa. Pak. Iya. Ini kan sekarang kita PPG nih. Ya. Artinya perangkat yang Bapak Ibu gunakan tuh untuk PPG dibedakan dengan perangkat yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Kalau sekolah kan satu kali pertemuan kan bisa 6 jam. Iya. Ya, untuk PPG ini diuraikan lagi hanya untuk 2 jam, 2 JP. Oke. Jadi itu mesti runut, berurutan. Sebaiknya berurutan, ya kan? Karena kan nanti kan mesti sesuai, ya kan? Dari KD apa diturunkan kan? KD-nya diturunkan jadi IPK-nya apa, kan gitu. Berurutan lah. Oh, berurutan, oke, Pak. Jadi bisa aja nanti gini ya, logika gini. Bisa jadi saat PPL nantinya Bapak Ibu sudah pertemuan misalnya ke 10 6 JP gitu kan.
Kan kalau di SMK itu kan satu kali pertemuan kan ada 6 JP ya kan. Seminggu tuh ada 12 JP, artinya ada 2 hari pertemuannya, 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Ya. Tapi untuk PPG cukup 1 kali pertemuan saja, 2 JP. Artinya beda. Apa yang Bapak Ibu gunakan di sekolah, di SMK yang sehari-hari, yang saat ini, berbeda yang nanti akan Bapak Ibu perhatikan nanti waktu PPG. Gitu. Oke. Artinya yang Bapak Ibu pakai nanti untuk di sekolah dilakukan untuk 1 kali pertemuan 6 JP. Ya enggak? 6 Ya. JP kan diuraikan lagi jadi 2 JP, 2 JP, 2 JP. Nah, itu dia. Yang itu yang kita yang dilaksanakan. Jadi nanti Pak Tohiri nanti biasanya 1 JP ada 1 pertemuan ada 6 jam. Saat PPG yang 6 jam itu diuraikan lagi menjadi 3 pertemuan. Oh, siap, Pak. Itu caranya. Ya, paham, Pak. Ya. Oke. Terus untuk upload file media pembelajaran itu bagaimana, Pak? Maksudnya kan misalkan ada model kuis atau Google Form. Nah, itu yang diupload soalnya yang dalam bentuk Ya, soal-soalnya nanti kalau untuk Google Form-nya kasih linknya. Oh, Nanti kan Bapak Ibu kan membuat evaluasi tuh. ya. Nanti bagian bawah dikasih keterangannya, linknya sini. Yang mudah diimplementasikan kan. Jadi ini evaluasinya di file Word ya. Lalu di bawah itu dibuat keterangan linknya, link CBT-nya di sini. Ada Google Form gitu. Atau quizzes ini. Atau misalnya model sini rapatnya kalau pakai model sebagainya. Nanti ada linknya yang udah dibuat dalam bentuk CBT-nya. Itu. Kalau untuk media-medianya, video-video itu nanti lebih baik nanti Bapak Ibu upload di YouTube, channel YouTube. Oh iya. Nah, gitu. Nanti kan dikasih linknya aja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti waktu membuat perangkat ini untuk menggunakan LMS dalam desainnya kan, menggunakan LMS, ya di LMS itu nanti dimasukkan. Ada kemarin beberapa peserta PPG ini menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Ada kan? Gimana itu, Pak? Ada di Kemendikbud tuh LMS-nya. Saya coba cek ya. Saya lupa. Kemendikbud LMS tuh ada. Saya lupa namanya. Jadi peserta itu menggunakan itu dia. Apa namanya ya? Belajar Kemendikbud. Belajar Kemendikbud Go ID. Ini. Kalau nggak salah saya lupa. Kalau nggak salah ini, coba Bapak Ibu lihat. Kalau nggak salah sih benar. Kalau salah. Kalau salah ya salah. Nah, nampak belum? Ini. Kayak ini. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah ini. Ya, Rumah Pak, Belajar. Ya kan? Portal Rumah Belajar ya, Pak. Iya. Kalau nggak salah ini. Saya lupa. Ada yang pakai ini kemarin. Begitu. Kan udah ada. Tinggal memanfaatkannya lagi. Tinggal dimanfaatkan bagi Bapak Ibu untuk PPG ini. Dan seterusnya. Jadi nanti itu mestinya Bapak Ibu udah siap semua perangkatnya, sebaiknya juga udah diimplementasikan di LMS, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nanti di menu evaluasi ini di 6.8.21 sini ya, nampak di layar ya. 6.821 nanti Bapak Ibu diskusi di sini tentang evaluasi.
Nanti masing-masing boleh memposting evaluasi yang dibuatnya, nanti akan saling komentari oleh kawan-kawannya, apakah sudah hot apa belum, gitu. Sudah layak apa belum. Sudah saya buatkan tempat mempostingnya sini. Nanti yang udah bikin evaluasi posting sini dikomentarin. Ya, Bapak Ibu ya. Di posting sini nanti dikomentarin. Saya akan melihat mengomentari apa yang ada di sini nanti. Terkait dengan evaluasi yang Bapak Ibu buat. Ya. Ya, tuangkan rancangannya seperti apa. Lalu diskusikan. Nanti evaluasi yang Bapak Ibu buat diunggah ke bagian upload tagihan. Ya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Yang lain? Waktu Lagi, kita Pak. masih ada 12 hari untuk menyelesaikan, ada 12 hari. Sampai hari terakhir. Ya. Ya Pak Ju. Untuk evaluasi itu kita cukup ambil yang dari LKPD apa mungkin perlu penambahan? Kalau LKPD kan lembar kerja. Kalau evaluasi kan kita melihat progres siswa di mana. Bisa ada beda, bisa jadi beda. Oh, bisa beda. Bisa Berarti LKPD untuk sama evaluasi itu hanya satu kali apa setiap pertemuan itu ada evaluasinya? Bisa saja ada evaluasi setiap pertemuan. Tapi untuk perangkat yang Bapak Ibu buat mesti ada evaluasi setiap pertemuan. Untuk perangkat yang Bapak Ibu buat mesti ada evaluasi. Terus antara LKPD sama evaluasi berarti ketemunya harusnya beda ya Pak? Apa sama pun nggak apa-apa? Mestinya beda evaluasi LKPD. LKPD kan lembar kerja untuk praktikum kan bisa di LKPD dia. Oh. Jadi, untuk praktiknya di LKPD. Evaluasi kan untuk melihat sampai di mana. Nanti akan saya sharing contoh LKPD sama evaluasi. Di mana letak bedanya. Ya, jadi kemudian. Udah punya belum contoh-contohnya nih? Udah ya? Maaf Pak, apakah untuk LKPD itu mengarahnya ke ranah keterampilan, kemudian kalau evaluasi itu ranah pengetahuan, begitu Pak? Iya, kalau LKPD lebih ke praktik ya. Biasanya. Tapi enggak juga sih. Sebenarnya itu kan di perangkat yang berbeda, ada LKPD, ada evaluasi. Nanti saya contohkan lagi. Kalau di LKPD, contohnya kan lebih ke praktek, itu ada contoh-contoh langkah-langkah tahap siswa mengerjakan apa, ya kan? Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Yang terkait dengan kegiatannya. Contohnya nih, saya contohkan ya sini di layar.
Ini contoh LKPD. Nampak ya? Iya Pak, kelihatan. Teknik animasi twinning 2D. Nama kelompok siswa kelas 7 pembelajaran. Keterampilan. KD-nya apa? Ini KD-nya. IPK-nya ini. Keterampilannya ini. Nah, pembelajarannya. Integrasi, diskusi. Ini contoh LKPD. Ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya LKPD. Nah, yang untuk evaluasi, ini contoh evaluasi. Ada rubrik penilaian, ya. Tabel spesifik lembar penilaian. LP1 format penilaian, perilaku karakter, deskripsi penetapan skor sikap, attitude, format pengamatan sikap sosial, kemudian LP3 produk, ini jawabannya ya, ini jawabannya, kunci jawabannya. LP4 proses, ya. F5 keterampilan, nah itu contohnya ini, contoh yang evaluasi. Oke, nanti yang ini diterjemahkan ke dalam CBT kan, contoh yang berupa soal tadi, mana soal tadi? Nah ini, ya. Nah ini boleh juga multiple choice, multiple choice. Kalau multiple choice kan langsung ada jawabannya, langsung ada hasilnya bagi siswa. Kalau yang menjawab pertanyaan itu kita mencek dulu, membaca dulu, baru kita kasih nilai. Tapi kalau multiple choice juga boleh, tapi tetap juga memperhatikan level soalnya mesti hot. Gitu. Nah, itu bedanya dengan KPD. Ya. Itu bedanya. Nah, kalau nanti praktek, itu dilengkapi juga dengan modul-modul. Pendamping itu ada modul-modul mendamping. Pendamping LKPD ini ada modul. Ya, kira-kira begitulah, Bapak Ibu. Ada masuk sini Bu Mega. Guru pamongnya Bu Mega. Saya enggak. Ada nggak masuk ini? Lupa dia. Ya itu Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itulah. Nanti akan saya share. Kalau belum punya saya share. Kalau udah punya ya nggak perlu saya share. Perlu saya share nggak? Contohnya. Perlu, Pak. Perlu Pak. Share ya. Oke. Nanti saya share nanti di grupnya nanti. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada masih ada lagi pertanyaan, silakan. Saya akan beralih lagi ke Pak lain. Ya, silakan. Untuk evaluasi itu batasan soalnya ada nggak? Bisa ya? Bisa. Nanti kita set waktunya sekian, jadi kita kunci. Evaluasi sekian menit.
materi kita ngasih materi asinkron sekian menit, LKPD sekian menit, dan seterusnya. Hingga totalnya ada 2 kali 45. Walaupun dilaksanakan secara asinkron. Paham ya? Ya. Awal materi kita kasih secara sinkron, pendahuluan, menyapa siswa, pendahuluan sebagainya secara sinkron, lalu nanti siswa belajar mandiri secara asinkron. Baik itu melihat modul, lalu LKPD, evaluasi itu asinkron. Boleh. Tapi kita udah set waktunya berapa. Walaupun pengerjaannya secara bisa jadi nggak bersamaan, kan? Siswa A ini, siswa B mungkin besok, dan seterusnya. Tapi kita udah atur waktunya. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Oke, assalamualaikum Pak. Salam Pak Ramlan. Ini kan untuk pengembangan perangkat kita 12 hari sampai Sabtu. Ya. Untuk minggu depan kan kita review 8 hari. Itu masih bisa perbaikan ya Pak ya? Masih. Nanti saat review ada kegiatan dosen mengereview perangkat yang Bapak Ibu buat. Dikomentarin. Nanti. Ini salah, ini perbaiki. Nanti setelah diperbaiki kita upload lagi. Nanti ada tempat yang mengupload lagi di bagian review. Di awal-awal tuh Bapak Ibu mengunggah lagi yang mudah dibuat nih, lalu nanti direview oleh dosen, lalu didiskusikan, lalu diperbaiki, upload lagi. Yang udah diperbaiki tadi. Ini masih panjang ini masih bahas langkah awal nih, nanti ada revisi lagi. Gitu ya. Gak apa-apa, kalau masih belum bagus sih kan memang dalam tahap itu. Nanti ada tahap review. Gitu ya. Untuk nilainya masih bisa diperbaiki nggak Pak? Kalau nilai mungkin nggak. Tapi biasanya dosen menilai itu di hari ke-13 atau 14. Biasanya ya. Tapi biasanya di awal-awal kalau udah yang rajin yang materi-materi awal udah dinilai. Tapi itu masih dalam tentang wajar nilainya, walaupun masih jelek hasil Bapak Ibu buat tetap, tapi nilainya kan masih tentang lulus. Ya mesti kan masih dalam tahap pengembangan ya kan, pembuatan perangkat sampai nanti reviewnya. Gitu ya. Silakan. Ada lain? Saya mau pindah lagi ke grup sebelah, ke angkatan 1. Mau ngajar PL angkatan 1. Satu hari ada tiga angkatan. Angkatan 1, angkatan 2, sama angkatan 4. Satu hari ini. Silakan, ada lagi nggak? Jadi Pak, saya Pak Floren. Nah, jadi kan udah ada lah kami kirim upload itu media pembelajaran kami kan Pak. Itu kan belum ditengok sama dosennya. Berarti itu nanti di review itu Pak, baru kami obok-obok lagi diganti-ganti. Kalau belum dinilai, boleh diperbaiki. Kan bisa diedit lagi lah. Kami nggak tahu mana salahnya, mana benarnya yang mau kami edit, Pak. Nah, makanya ya kalau sekarang ya tunggu dulu lah nanti dijawab dinilai oleh dosen. Tapi yang jelas tadi kan saya bilang tadi bahwa rambu-rambunya adalah dari mulai RPP sampai ke evaluasi tidak boleh turun dari jalur gitu. Iya, Pak. RPP-nya udah kami upload. Bahan ajarnya sudah kami upload. Apalagi saya itu dia. LKPD-nya sudah kami upload. Medianya sudah kami upload. Nah, sekarang yang masih ngasih saran dan kritiknya masih dosen bahan ajarnya yang masih mengkritik mana yang salah, mana kami bisa betulin. Jangan nanti udah mau mendekatin review, semua mau dibetulin, Pak. Wow, lah Pak. Terserah Pak, ampun. Ini apa Bapak sama ibu-ibu ini yang senyum-senyum ini Pak, itu pemikiran
pikirannya juga Pak. Nggak mau ngomong, aku aja ngomong. Nanti tunggulah nanti. Mungkin dalam band itu dalam beberapa hari ini mungkin selesai. Karena gini juga ya, karena setiap untuk di bidang studi TKI, ini kan bidang studi TKI ini ya, Teknik Komputer Informatika. Yang jalan tuh 4 angkatan. Dosennya cuma 12 orang. Dosennya cuma 16 orang. Jadi makanya satu orang dosen bisa memegang 3 angkatan. Satu hari itu bisa dimegang 3 angkatan. Karena jadwal tabrakan gitu jadwalnya. Jadi paling lambat tuh di akhir, di hari ke-12, 13 sudah dinilai paling lambat. Karena memang itu yang kami takutkan Pak. Nanti kan ada review. Iya review Pak, tapi semua yang mau direview Pak, ampun DJ lah Pak. Dari angkatan 1 sampai angkatan 2 itu memang kebanyakan di review mereka akan merombak tuh. Banyak ada yang salah dirubah ke sana. Karena memang di tahap itulah yang memang dosen itu detail membahas tentang perangkat yang dibuat. Kalau dalam pengembangan, Bapak Ibu membuat, diarahkan, dipandu. Tapi mereviewnya nanti di tahap review perangkat. Itu memang lebih banyak di bagian itu. Oke, Bu Purba, sabar Bu Purba. Sekarang jaga kesehatan yang penting. Bu Purba baru berapa ya? Sebulan lebih ya baru 35 hari 36 hari lah kira-kira. Masih panjang jalannya. Jaga kesehatan. Iya Pak, memang dijaga kesehatan Pak. Tapi ini PPG yang ini daring Pak. Daring sekolah, daring PPG, semua menuntut Pak. Pening juga Pak kepala Pak. Oke ya. Silakan kalau ada lain. Saya mau pindah. Kayaknya cukup lah, udah terwakili sama Bu Floren tadi. Kayaknya udah semua Pak, itu yang tersampaikan kayaknya Pak. Itunya mau semuanya nih Pak, karena kami juga melakukan diskusi-diskusi juga nih Pak. Oke. Silakan. Oke, Bu, tutup dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti diskusi di bagian diskusi pengembangan alat ya. Di yang ke-6 ya. Udah saya buka. Nanti diposting lah nanti apa soal-soal yang akan didiskusikan dengan kawan-kawan. Kita akan bahas apakah soal Bapak Ibu waktu udah hot apa belum atau masih dingin gitu ya. Hot or cool. Sampai jumpa besok. Cool, demam lah Pak. Sampai jumpa besok. Mungkin kayaknya besok ini di pagi lah. Besok saya cek besok ya. Saya kasih tahu besok jam berapanya. Karena sore hari saya on the way ke Bukit Tinggi sampai malam. Jadi kemungkinan besok pagi. Nanti saya kasih tahu. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.